kita di mana sih ini? Ya ampun, kamu coba lihat di sana deh, lihat dulu tuh. Apa sih itu? Ada yang ganteng-ganteng sama cantik Oh banget di iya rumah. ya, itu kayaknya yang mau ikut sekolah minggu online ya Mbak? Iya, kita tuh sekarang ini lagi ada di sekolah minggu online GKJ Margo Yudan. Iya, kita ketemu lagi ya Mbak berarti ya? Iya, akhirnya setelah seminggu nggak ketemu, kita ketemu lagi di sekolah minggu Betul online GKJ sekali. Margo Yudan. Gimana kalau kita sapa Mbak? Yuk, kita sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Halo. Yeay, Seneng banget ya, kita akhirnya ketemu ketemu lagi ya, Mbak. lagi. Setelah seminggu seminggu nggak ketemu. Betul sekali. Adik-adik udah rapi-rapi loh Mbak di rumah. Udah cantik-cantik Iya, banget. betul sekali. Udah Berarti siap banget, Mbak. Tandanya udah siap untuk Iya, iya, memulai betul. sekolah minggu online pada pagi hari ini. Betul sekali. Ini untuk- kenapa kita Mbak kok Pakai pakai baju warna-warni Iya, kayak gini ya? Ya kenapa ampun, sih? Kenapa sih ini kok colorful banget? Iya kayaknya Biru, menyenangkan terus gitu ada loh Mbak. kuning. Nah, Iya betul-betul. hari ini tuh kita mau bersuka cita bersama-sama karena hari ini tuh harinya kita untuk bersuka cita. Betul sekali karena kita udah dikasih sama Tuhan tuh kayak berkat yang bener melimpah. banget. Kita bisa ketemu sama adik-adik di sini. Di walaupun kita masih online ya Ya, Mbak. walaupun masih online, kita bersyukur Betul. banget masih bisa bertemu. Iya betul Oke. sekali. Untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama pujikan hari ini harinya Tuhan. Sambil tepuk tangan ya adik-adik di rumah. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Wah. Kayaknya adanya yang di rumah nih udah terkena percikan api-api Iya, ya, semangat. kayak udah siap banget, Mbak. Jelas dong, pastinya anak-anak betul. Tuhan GKJ Margo Yudan tuh selalu bersemangat Iya. banget. Oke, nanti lagi kita lanjutin untuk memuji Tuhan, untuk bersorak-sorai lagi. Nanti kita bakal gerak-gerak lagi ya, Mbak. Bener banget. Nah sekarang mari kita berdoa bersama-sama untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan kami bersyukur buat berkat-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu GKJ Margo Yudan bisa berkumpul secara online untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menyertai setiap kami, Engkau sendiri yang melingkupi setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu kiranya hadir dalam hati kami Tuhan untuk agar kami bisa siap untuk mendengarkan firman-Mu hari ini, untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sendiri juga yang ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah. Biar tambah semangat, gimana kalau kita tes jargon, Mbak? Oh iya, tapi adik-adik yang di rumah sebelum itu bangkit berdiri Bangkit dulu. Yuk. Bangkit berdiri dulu, yuk. Kita sama-sama mau tes semangat adik-adik yang di rumah Betul. ya. Udah bangkit berdiri semuanya. Udah tuh, udah. kayaknya. Udah. Yuk. 1, 2, Siap-siap ya. 1, 2, 3. Ada Ada sukacita hari ini. Joy. Sukacita, oe. Sukacita, oe.
bertambah tapi Udah masih sampai belum, sini Mbak semangatnya. udah kerasa tapi Udah masih kerasa. belum 100%, iya nggak sih? Iya, iya. Setelah ini kita Gimana kalau mau kita tambah gerak-gerak lagi? Iya, betul sekali. Betul banget, kita mau memujikan Jalan Serta Yesus sambil Tapi pakai gerakan. pakai gerakan, nanti ikutin gerakan Mbak Seva sama Mbak Shalom ya. Oke, yuk mari kita pujikan bersama-sama Jalan Dan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, puji Tuhan banget, Mbak. Udah Iya. semangat banget. Tapi belum boleh duduk dulu. Iya, betul sekali. Masih Kita mau ngapain dalam sih, posisi Mbak, habis ini? berdiri, kita mau membacakan hukum Hukum kasih kasih. bersama-sama. Betul. Yuk, posisinya berdiri dulu yang baik, yang siap. Kita mau sama-sama membacakan hukum kasih. Pakai gerakan ya. Satu, 1, 2, 3. Kasihilah Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Oke, silahkan Silakan duduk kembali. adik-adik. Habis ini kita Mau persembahan. persembahan karena kan kita udah menerima berkat ya Mbak dari Tuhan. Berkat Tuhan tuh nggak berkesudahan buat Iya, kita. luar biasa banget. Jadi kita juga harus ngasih apa yang kita punya Untuk melalui kembali ke Tuhan. melalui Lewat persembahan. Nah, untuk persembahan Untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dan mau memberikan persembahannya, Bisa bisa dititipkan dititipkan melalui orang tua untuk nanti diberikan ke kotak persembahan sekolah minggu yang ada di GKJ Margoyudan. betul sekali. Untuk persembahan kita Mau memujikan memujikan Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. bila topan keras melanda hidupmu, jangan putus asa dan letih lesu. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
buat persembahan, mari kita berdoa. Mbak Seva pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Sekarang kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami, dan kiranya Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan kami. Dan Tuhan Yesus, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Nah, waktunya ya Mbak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan dulu Alkitabnya, Siapkan disiapkan dulu hatinya. Duduk yang nyaman, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan setelah ini. Untuk pujian masuk firman Tuhan, Kita pujikan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Adik-adik, dengan sikap menyembah kita pujikan sekali lagi. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku tetap setia. kira-kira siapa sih yang bawain firman hari ini? Siapa ya Mbak? Kayaknya Mbak Risa ya kali Iya, ya. kayaknya Mbak Risa deh. Gimana kalau Gimana kita panggil bareng-bareng ya Iya. Mbak Risanya? 1, 2, 3. Mbak Risa. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Mbak Risa berharap kabar kalian baik-baik dan selalu sukacita ya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, pastinya sudah siap ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu yuk. Mbak Risa hantarkan, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Jadikan kami anak yang manis, yang duduk dengan memperhatikan dan mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum Mbak Risa lebih banyak lagi menceritakan, kita mau belajar tentang apa ya hari ini.
Nah, di minggu pertama bulan Juli ini kita mau belajar tentang kebaikan. Kebaikannya siapa? Pastinya kebaikan Tuhan Yesus, karena tokoh utamanya dari kehidupan di hidup kita itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kita mau mengingat dan menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Di sini kita ambil Alkitab, dibuka Alkitabnya dari kitab Mazmur 48 ayat yang ke-15. Di situ ada satu perikop ya, nanti bisa dibaca sendiri sama mama papa, sama kakak atau sama siapa yang membantu untuk membacakan. Tapi kita mau petik satu ayat aja di Mazmur 48 ayat ke-15. Mbak Risa bacakan, kalian baca dari rumah ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Nah, kitab Mazmur ini kitab yang memperlihatkan bahwa begitu besar kebaikan Allah yang hadir untuk menolong orang-orang yang berada di dalam kesulitan. Ya, sekarang Mbak Risa misalkan nih mau memberi gambaran dulu. Semisal adik-adik nih punya tugas kalau dulu PR ya, kalau sekarang tugasnya namanya tugas online. Nah itu semisal kesulitan mengerjakan, terus kalian tidak ada yang bisa membantu, kalian terus minta tolong sama teman atau sama mama papa, gitu terus PR-nya jadi selesai dengan baik, tugasnya selesai dengan baik. Itu bagaimana perasaan kalian? Pasti seneng ya, seneng, lega, dan wah ternyata aku bisa menyelesaikan dengan dibantu, tapi tidak dibantu untuk mengerjakan, tapi dibantu, maksudnya tidak dibantu untuk menyelesaikan ya, mengerjakan sendiri tapi didampingi, ya kan. Terus hari ini kita mau belajar seperti tadi Mbak Risa bilang, mengingat kebaikan Tuhan Yesus dan menceritakannya. Kalau kalian sudah dibantu tadi waktu bikin PR, kalian pasti ingat kan, oh itu temanku si siapa namanya ya, si Fania misalkan, temanku si Fania sudah bantuin aku. Terus kalian ingat, terima kasih ya Fania, terus kalian ingat, terus kalian waktu ketemu sama teman yang lain bilang, diceritain, aku kemarin dibantu sama Fania gitu. Atau sama mama papa, sama mama di rumah waktu papa kerja, terus nanti papa pulang diceritakan juga, tadi mama bantuin bikin PR loh Pak gitu. Nah itu salah satu contoh tindakan yang baik, menceritakan kebaikan orang. Nah kita tugasnya sebagai anak-anak Tuhan juga menceritakan, mengingat kebaikan Tuhan dan menceritakannya. Seperti apa? Mbak Risa bikin gambaran. Nah waktu itu di kitab Mazmur ini diceritakan ada di tanah Yerusalem itu didirikan kan ada bait Allah ya. Kalian tahu nggak bait Allah? Bait Allah itu suatu bangunan yang digunakan untuk menyembah atau beribadah kepada Tuhan. Kalau sekarang ya namanya gereja, ya kan. Nah di dalam bait Allah itu orang-orang dapat berseru memanggil Tuhan, memohon pertolongan. Saat itu kan bait Allah itu berada di Yerusalem. Nah saat itu orang-orang Yerusalem memuji, memuliakan Allah itu di dalam bait Allah. Mengapa ya kok mereka memuliakan Allah? Mengapa ya kok mereka memuji Allah? Itu ada satu alasan yang mendasar, yaitu bahwa mereka telah ditolong oleh Allah. Nah, kenapa ya? Allah menolongnya dalam hal apa? Nah, ternyata waktu pemerintahannya Raja Hizkia, waktu itu Yerusalem itu dikepung oleh musuh-musuhnya. Tahu enggak adik-adik perasaannya? Kalau dikepung oleh musuh-musuh, jadi kalau kita berada di dalam rumah, terus sekelilingnya itu ada orang-orang yang membahayakan, rasanya pasti apa? Takut, terus khawatir, was-was, adanya cuma deg-degan aja, ya kan? Terus nggak bisa kemana-mana, nggak bebas. Terus apa lagi? Sempat marah juga pasti ada ya, marah, kesel. Kenapa sih kok mereka mengepung sekelilingku gitu ya?
Nah, saat itu juga yang dirasakan orang-orang di Yerusalem juga seperti itu. Dan dengan saat itu Raja Hizkianya itu agak bingung, dia bingung terus dia berdoa. Dia berdoa sama Tuhan, memohon pertolongan sama Tuhan. Dan akhirnya di suatu malam orang-orang yang mengepung tadi, musuh-musuhnya itu adalah anak buahnya Raja Besar Asyur. Nah, di suatu malam benar-benar Tuhan menurunkan malaikat. Tuhan menurunkan malaikat untuk membunuh musuh-musuhnya orang Yerusalem tadi. Nah, makanya orang Yerusalem bersuka cita, orang Yerusalem itu memuji-muji Tuhan di dalam bait Allah. Nah, kemudian lalu mereka keluar dari bait Allah, orang-orang Yerusalem setelah mereka merasa bebas, merasa aman, mereka keluar lalu menceritakannya kepada saudara-saudara mereka apa yang terjadi. Nah, saat ini adik-adik juga bisa menceritakan, tidak harus dengan menunggu malaikat datang ya. Jadi Tuhan itu tidak menolong hanya dengan melalui malaikat. Mungkin saat ini malaikat tidak kelihatan seperti malaikat yang bersayap, memakai baju putih gitu ya. Tetapi Tuhan mengirim malaikat buat adik-adik untuk menolong adik-adik bisa melalui orang tua, ya kan? Terus saudara, terus teman, guru sekolah minggu, guru sekolah, terus ada siapa lagi adik-adik? Ya sekeliling kita lah, orang-orang yang kita temui, ya kan. Nah, untuk itu kita sebagai anak Tuhan ya belajar untuk menerima pertolongan, belajar untuk menerima kebaikan dari orang-orang di sekitar kita, seperti orang Yerusalem tadi. Sehingga anak-anak Tuhan itu selalu mengingat kebaikan dengan contohnya dengan mengingat kebaikan apa? Orang-orang mengucap syukur. Nah, mengucap syukur dengan berterima kasih kepada orang-orang yang sudah menolong kita. Terus kalau mengingat kebaikan Tuhan dengan kita pergi ke contohnya sekolah minggu. Nah, walaupun sekolah minggunya sudah lebih dari 1 tahun ya kita online, kita masih tetap setia. Kita tetap setia sekolah minggu online. Nah, itu juga suatu wujud kalau kita mengingat kebaikan Tuhan. Kita sudah diberi kesehatan, kita sudah diberi makanan yang cukup bergizi, vitamin, terus kondisi mama papa yang sehat boleh bekerja, ya kan? Kita masih diberikan fasilitas untuk belajar. Nah, itu juga suatu wujud ucapan syukur kita untuk mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Begitu ya. Firman Tuhan kali ini, semoga adik-adik juga lebih menyadari bahwa di kondisi yang sulit ini ya, karena kita masih berada di dalam masa pandemi, kita terus merasa bersyukur saja dan kita jalani, dan jangan lupa tetap melakukan 5M. 5M apa saja? 1, memakai masker. 2, menjaga jarak. 3, mencuci tangan. 4, menjauhi kerumunan. 5, mengurangi mobilitas di luar. Begitu. Sebelum firman ini ditutup, akan ada aktivitas, ya. Akan ada aktivitas nanti. Aktivitasnya seperti apa? Adik-adik simak ya. Yuk kita simak aktivitasnya. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita mau buat aktivitas. Nah, aktivitasnya apa sih, Mbak? Aktivitasnya kita mau buat kartu yang berisi tentang kebaikan Tuhan kepada kita. Nah, alat-alatnya apa aja dan bahan yang kita butuhkan? Nah, yang pertama kita perlukan kertas. Di sini Mbak Dewi pakai kertas HVS. Jika adik-adik tidak punya kertas HVS, adik-adik bisa gunakan kertas yang ada di rumah adik-adik. Bisa kertas lipat atau kertas buku gambar. Nah, pokoknya adik-adik bisa gunakan apa yang ada di rumah adik-adik. Kemudian yang kedua kita mau pakai gunting. Nah, ini kita mau pakai buat membentuk kertas HVS menjadi bentuk yang kita inginkan. Kemudian ada spidol warna-warni. Adik-adik juga bisa pakai pensil ataupun pakai
krayon untuk mewarnai gitu. Kemudian selanjutnya kita butuhkan pelubang kertas. Nah, kalau adik-adik nggak punya pelubang kertas, adik-adik bisa gunakan gunting ataupun cutter, tapi hati-hati adik-adik harus didampingi sama orang tua. Nah, kemudian kita juga butuhkan pita. Adik-adik juga bisa pakai pita apapun, bisa pita Jepang ataupun kalau adik-adik nggak punya pita, adik-adik bisa pakai benang atau juga adik-adik bisa pakai kain perca. Adik-adik bisa manfaatkan barang-barang yang ada di rumah adik-adik. Nah, sekarang kita mau masuk ke pembuatannya. A few moments later. Nah, sekarang kita akan masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita perlukan kertas HVS. Di sini Mbak Tiwi sudah gambar kertas HVS-nya dengan gambar awan. Nah, selanjutnya kita akan potong terlebih dahulu kertas HVS ini sesuai dengan pola yang adik-adik buat. Misalnya adik-adik mau bikin polanya itu buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan atau juga hewan. Nah, adik-adik potong sesuai dengan pola yang adik-adik inginkan. Nah, sekarang kita potong dulu ya. Nah, ini sudah dipotong dengan rapi ya adik-adik. Nah, setelah itu, setelah sudah dipotong, kita akan lubangi dengan menggunakan pelubang kertas yang ada. Kalau adik-adik nggak ada, ingat ya, adik-adik bisa pakai gunting ataupun bisa pakai cutter, tapi harus tetap dengan bimbingan orang tua ya. Nah, oh ya, selain itu, di sini Mbak Tiwi nggak cuma akan pakai 1 lembar, tapi Mbak Tiwi akan pakai 6 lembar. Jadi adik-adik bisa gunakan untuk hari-hari, itu ada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan seterusnya. Nah, kita akan gunting yang lainnya dulu ya. Nah, ini sudah kita potong untuk potongan-potongan yang lainnya. Nah, sekarang kita rapikan seperti ini. Oke, nah sudah rapi. Kemudian kita akan lubangi dengan menggunakan pelubang kertas. Ya. Nah, ini sudah terlubang. Nah, sekarang kita akan berikan pita. Bentar, kita buka dulu. Oke, nah. Nah, kita mau potong pitanya sesuai dengan selera adik-adik. Jadi kalau mau pakai pita yang panjang juga boleh, atau mau pakai pendek juga boleh. Nah, oke, tadi pakai segini aja. Nah, sekarang kita masukkan ke lubangnya. Seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita ikatkan, biar semua kertas yang sudah kita buat ini menyatu menjadi satu. Oke, kita buat dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita pita kan seperti ini. Nah, sudah jadi. Tuh. Nah, sekarang langkah yang selanjutnya kita akan memberikan tulisan di sini, yaitu kebaikan Tuhan kepada kita. Yuk, kita tulis dulu ya. Mau pakai warna apa ya? Biru aja deh. Yuk, kita tulis dulu di sini. Kebaikan Tuhan pada kita. Nah, yang kita kasih tanda hati ya biar cantik. Ya, oke. Nah, kemudian di sini untuk halaman pertama adik-adik bisa hias sesuai dengan keinginan adik-adik. Kita kasih warna, misal kita kasih warna di sini ada warna merah muda seperti ini. Nah,
Kemudian kita kasih bunga-bunga atau gambar bintang atau apa gitu. Oke, kita kasih bunga dulu. Oke. Kita kasih warna. Oke. Kita kasih warna kuning. Seperti ini. Kemudian kita kasih warna juga di dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, adik-adik bisa hias secantik mungkin ya, sesuai dengan selera adik-adik begitu. Kita kasih daun. Tuh. Direkam. Oke. Ya, oke. Oke, nah kita kasih daun, kita hias kayak gitu. Nah, terus di sini bisa adik-adik kasih tulisan, bisa dikasih nama. Di sini saya Mbak Tiwi tulis namanya Mbak Tiwi ya. Oke. Nah, di sini Mbak Tiwi tulis nama Mbak Tiwi Pratiwi, jadi kita tulis di sini. Nah, kemudian setelah itu kita buka halaman selanjutnya. Nah, di sini adik-adik bisa tuliskan kebaikan apa yang sudah adik-adik dapatkan selama hari itu. Misal, ini hari Minggu, Mbak Tiwi itu dapat kebaikan dari Tuhan. Jadi di sini kita tulis dulu hari Minggu. Hari Minggu. Ya, kita kemudian Mbak Tiwi akan tulis pakai spidol warna hijau. Kebaikan yang Mbak Tiwi dapat hari Minggu ini, yang pertama, Mbak Tiwi ditolong sama Tuhan untuk mengerjakan tugas Mbak Tiwi. Jadi di sini Mbak Tiwi akan tulis mendapat pertolongan Tuhan dengan dimudahkan mencari materi di buku. Nah, contohnya seperti ini. Jadi hari ini Mbak Tiwi ditolong sama Tuhan. Mbak Tiwi dapat dengan mudah mencari materi. Kemudian misalnya adik-adik juga bisa tuliskan, misal kebaikan Tuhan hari itu. Misalnya adik-adik habis pergi kemudian dikejar sama ayam gitu. Terus ditolongin sama teman adik-adik. Ditolongin buat menangkap ayam itu biar nggak ngejar adik-adik lagi. Ataupun mungkin adik-adik hari itu jatuh kemudian ada teman ataupun keluarga adik-adik, adik atau kakak atau orang tua yang bantuin adik-adik buat bangkit lagi. Nah, adik-adik bisa tuliskan kebaikan yang Tuhan berikan ke adik-adik di kertas ini. Nah, ini kan hari Minggu. Nah, adik-adik juga bisa tuliskan di lembar-lembar selanjutnya. Ada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan seterusnya. Begitu. Nah, semoga aktivitas hari ini adik-adik bisa merasakan kebaikan Tuhan, adik-adik bisa mengingat kebaikan yang sudah didapatkan adik-adik melalui teman-teman adik-adik dan saudara adik-adik. Begitu. Ya sudah, aktivitas kita sudah selesai. Nah, adik-adik jangan lupa buat di rumah, dan untuk memakai cutter atau gunting jangan lupa untuk dibimbing sama orang tua ya. Oke, kita akan lanjutkan sekolah minggu hari ini. Nah, terima kasih buat Mbak Risa yang udah membawa firman hari ini. Nah, semoga firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul banget. Nah, oke, untuk adik-adik yang di rumah bisa bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita mau pengakuan iman rasuli bersama-sama.
sikapnya yang baik. Sikap yang baik, tangannya di samping badan, kita mau pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk lagi adik-adik. Nah, kita udah di ujung sekolah minggu ya, Mbak? Sedih banget. Iya, tapi nggak apa-apa. Besok minggu masih ketemu lagi, tapi tetap online. Oke, nah untuk sekolah minggu pada pagi hari ini telah usai. Adik-adik di rumah jangan lupa jaga protokol kesehatan. Jaga untuk kesehatan juga. makan makanan yang bergizi, terus jaga jarak juga jangan lupa. Iya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Bye.